Hai guys, di sini aku Trivina Arianti atau biasa dipanggil Vina. Di sini aku pertama kali bikin podcast dan menjadi podcaster amatir begitu ya. Nah, di sini kenapa aku bikin podcast? Karena ini adalah untuk memenuhi tugas ujian praktek sastra Indonesia. Semoga kalian nanti menikmati, enjoy dan memberikan komen-komen positif. Amin. Selamat menikmati. Kembali lagi dengan aku Vina di acara podcast Film Talk. Oke, pada kesempatan kali ini aku mendatangkan bintang tamu atau bisa dibilang narasumber, yaitu kakak aku sendiri. Silakan menyapa teman-teman. Halo. Oke, silakan memperkenalkan diri. Halo, nama saya Gunaina Neriwardani. Saya kakak nomor 2 dari Trivina Arianti. Perkenalkan. Yeay. Oke, aku akan menjelaskan sedikit siapa sih kakak aku ini. Jadi kakak aku ini memiliki pekerjaan, bukan pekerjaan ya, bakat, bisa dibilang bakat, yaitu menyanyi. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih kakak Ina, sebenarnya Anda ini penyanyi itu dengan genre apa saja sih? Biasanya tuh di genre pop, campur sari, dangdut. Tapi lebih sering itu yang mana? Biasanya yang lebih sering permintaan orang-orang itu ya, requestnya lagu. Terkadang ya yang paling banyak itu dangdut. Dangdut. Oke. Tapi lebih paling banyak lagi campur sari. Oh, campur sari, keren ya ternyata kakak aku ya. Gak seperti aku ini. Oke, yang kedua nih aku mau tanya lagi. Di keluarga kita ini sebenarnya ada nggak sih yang sebenarnya juga memiliki bakat yang sama, tapi tidak diteruskan atau mungkin tidak dilanjutkan ya? Karena aku nggak tahu di keluarga kita ini ada lagi atau enggak, atau cuma Anda sendiri. Ada. Mama kita juga punya bakat yang tersembunyi. Oh, ternyata mama aku juga ya guys. Ya, mama kita itu dulunya ikut lomba-lomba 17-an. Oke. Alhamdulillah juga ya. Mama kita itu pernah menang walaupun tidak lulus. Di mana itu? Di sini di lomba-lomba 17 Agustus. Waktu tampil-tampil itu aja. Oh, kalau mama aku itu tidak diasah guys, jadi cuma sekedar mungkin Senang. menyumbang ya. Iya, senang. Oke, cuma senang ya. Oke. Nah, ini kalau boleh tanya lagi, ini saya banyak bertanya ini guys, maaf ya. Kalau boleh bertanya lagi, ini di keluarga kita ini misalnya cuma Anda ya sekarang yang meneruskan ya, Iya. menyanyi, itu belajarnya gimana sih? Atau belajar sendiri, atau diajarin, atau belajar di luar mungkin les atau gimana? Alhamdulillah dari bakat terpendam itu saya juga belajar otodidak. Otodidak, mantep ternyata ya. Sembari belajar itu ya kita juga latihan, diasah biar lebih bagus lagi, biar tidak false atau biar tidak malu-maluin ya. Nah, bagus. Nah, itu kan bakat tersembunyi ya yang dulunya tidak pernah terpikirkan ya untuk Iya. menjadi penyanyi. Itu bagaimana sih kita mengasah bakat tidak untuk penyanyi saja, tapi gimana sih kita menumbuhkan bakat itu agar bisa muncul di diri kita, itu bagaimana? Ya kita mencari jati diri kita sendiri. Kita lebih senang kemana? Kalau saya sih lebih senang memang bernyanyi, juga menari juga senang, tapi saya tidak bisa menari. Oke, ini aku banyak banget bertanya ini. Aku mau bertanya lagi nih. Lalu kan kakak juga memiliki pekerjaan di suatu perusahaan ya. Iya. Nah, itu menyanyi ini menjadi teka-teki nih. Ini hobi atau menjadi pekerjaan? Sambian ya. Maksudnya sambian itu kalau ada ya nyanyi, kalau nggak ada ya tidak, cuma sekedarnya saja. Oke, berarti jika ada job menyanyi, ya menyanyi, kalau tidak ada ya bekerja. Oke, seperti itu ternyata guys. Jadi, oke. Pastinya seorang penyanyi ini harus memiliki suara yang stabil, menjaga suaranya. Ya. Itu bagaimana menjaganya, atau mungkin harus menghindari makanan-makanan yang tidak boleh dikonsumsi, atau bagaimana itu cara menjaganya dari
penonton mungkin di atas panggung biasanya kan ada yang false atau bagaimana, itu gimana sih cara jaganya? Ya, kita tetap harus olahraga, melatih suara kita. Olahraga juga jangan lupa ya, kita juga harus renang biar suara dan nafasnya panjang. Oke. Kalau makanan sih ya jangan makan yang pedas-pedas, terus jangan makan yang kecut-kecut, asem gitu, nggak boleh. Oke. Tapi pernah nggak sih melanggar gitu? Pernah. Terus dampaknya itu bagaimana? Suaranya serak, Oke. nggak bisa sampai nada tinggi, seperti itu. Berarti tipsnya itu harus olahraga dan Berenang. Olahraganya itu berenang dan menghindari makanan yang pedas dan asam ya. Iya. Oke. Nah, pastinya latihan-latihan terus ya. Nah, dari latihan-latihan itu kita sudah tadi mendapatkan tipsnya, yaitu harus rajin-rajin olahraga, yaitu bisa berenang, itu mengatur nafas dan suara agar bisa nada tinggi ya. Dan juga menghindari makanan-makanan pedas dan asam. Nah, oke, saya mau bertanya lagi nih. Apa itu namanya? Saat berlatih itu pasti kalian kakak berlatih ya? Ya. Itu dengan tim atau berlatihnya itu sendirian di rumah atau gimana gitu? Di rumah, alhamdulillah ya, di rumah itu ada organ atau piano yang biasa dibuat buat main itu. Kita latihan sendiri di rumah, belajar mengasah suaranya biar tetap stabil. Kalau mau pentas agar tidak false atau biar nggak malu-maluin atau gimana gitu. Nah, biasanya saat latihan itu apakah ada komentar dari timnya gitu? Suaranya kurang ini atau Ya. gimana? Ya pasti. Namanya juga latihan. Kita harus mencari kesalahannya biar nanti dipandang orang biar bagus. Gimana caranya biar menarik orang, biar teman-teman juga senang, enak mendengarnya ya. Kita juga mendapat kritikan dari teman-teman pemain atau teman kita penyanyi, sama seperti itu. Oke. Pastinya sudah sibuk ya, maksudnya sudah banyak job yang masuk ya. Alhamdulillah ya. Nah, pasti udah terkenal mungkin ya di dunia perdangdutan gitu. Nah, oke. Dari situ pasti ada perjuangan sampai di titik ini tuh seperti apa, boleh diceritakan sedikit saja perjuangannya? Perjuangannya cukup berat ya. Mulai dari 2000 berapa itu? 2016, 17-an itu benar-benar perjuangan yang sulit, dan kemarin ada corona. Kita semua penyanyi, musisi, semuanya dari dunia juga merasakan dampaknya ya, karena corona kemarin. Kita semua tidak mendapatkan job, tidak bisa manggung, tidak bisa berlatih karena memang ada PPKM. Jadi kita harus belajar lagi. Berarti saat tidak ada job itu apakah kebutuhan mungkin job itu menjadi suatu untuk memenuhi kebutuhan hidup ya? Itu Ya. bagaimana saat tidak job itu, gimana itu keadaannya? Kalau tidak ada job, kita berusaha mencari pekerjaan sampingan seperti menjadi pelayan restoran juga bisa. Oh, berarti kakak juga banyak ya pekerjaan yang Iya. dilakukan ya saat tidak mendapatkan job. Oke. Lalu misal Anda juga bekerja di suatu perusahaan nih. Iya, Apakah pernah bentrok dengan saat ada job menyanyi ini? pernah. Waktu saya mau main ke daerah Malang ya, waktu itu berangkat pulang kerja, langsung berangkat lagi nyanyi, pulangnya jam 1, jam 3 pagi. Oke. Kalau misalnya kerja di suatu perusahaan ini dimulainya jam normal atau bisa berubah-ubah atau shift-shiftan gitu? Kalau di perusahaan di tempat saya ini, waktunya itu tepat, jadi berangkatnya itu tetap sama, pulangnya juga tetap sama, di Oh, jam yang berarti sama. tidak boleh ini ya, tidak boleh semena-mena gitu ya. Iya. Jadi harus tepat waktu. Oke. Berarti ada ngantuk-ngantuknya gitu ya Iya. waktu kerja kalau Anda. Kalau Oke. ngantuk-ngantuk memang sudah biasa ya.
Oke, terima kasih. Oke, sekarang mau bertanya lagi nih. Seorang penyanyi itu pasti memiliki partner baru ya di Iya. tempat di atas panggung, mungkin diundang ke sini itu pasti memiliki partner baru. Nah, cara membangun chemistry dengan partner barunya itu seperti apa sih? Kalau membangun chemistry sama partner baru, kita harus mencari gimana orangnya harus bisa senang, mencari kesenangannya dia itu gimana, dia mintanya lagu apa, kita harus bisa menurutinya. Kalau kita tidak bisa, kita cuma bilang mohon maaf, kita masih belum bisa menghafalkan lagu yang diminta, seperti itu. Dan kita harus bisa mengajak dia bernyanyi, berjoget agar dia ceria kembali, bisa membawa suasana yang baik ke semua pengunjung atau penonton-penonton yang ada di depan. Oke, berarti kesimpulannya saat bernyanyi itu kalau misalnya untuk membangun chemistry itu harus mengenali sifatnya seperti apa dulu ya. Jadi dari luarnya itu orangnya oh seperti ini, berarti aku harus memperlakukannya seperti ini gitu. Oke. Nah, dari yang sudah dijelaskan tadi sama kakak aku cara membangun chemistry yaitu tadi mengenali bagaimana sang partner itu seperti apa sifatnya, moodnya seperti apa, dan mengajak ngobrol pastinya ya. Dan aku akan menyimpulkan yang dari bahasan tadi itu menyimpulkan bahwa jika kita memiliki bakat itu kita bisa mengasahnya. Nah, contohnya seperti kakak saya ini yaitu bakatnya menyanyi ya, berarti dia mengasahnya, belajar dan berlatih dan mengembangkannya. Meskipun otodidak itu kalau kita rajin atau kita memang niat itu pasti apa ya? Pasti bakal bisa gitu ya. Nah, berawal dari hobi bisa menjadi pekerjaan dan mendapatkan cuan pastinya. Mungkin jika kalian memiliki bakat yang sama itu bisa mempelajari atau menganu dari tips-tips dari kakak saya ini. Seperti itu. Jika kalian mau berusaha pasti akan mendapatkan hasilnya. Oke. Dari segmen ini kan segmen terakhir ya. Aku ingin request nih. Tapi boleh memilih mau dangdut, pop atau apa tadi campur sari. Boleh memilih silahkan dan menyanyikan lagunya. Tapi sebelum itu sebutkan judulnya apa dulu biar penonton tuh tahu itu lagu apa. Kali ini saya mau menyumbangkan suara ya. Semoga berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya kasih dulu campur sari biar yang mendengarkan juga adem ya. Tembangkan. Wayah wangi udan krimis ra wis banyu kang tumetes ati saksi ngangkut nangis wong sing tak tresnani teko ninggalake aku
kalau misalnya di aslinya itu lebih bagus lagi karena ini merekamnya dengan audio dan kamera yang seadanya ya. Jadi suaranya mungkin nanti sedikit menggema ya di ruangan ini ya. Padahal itu suaranya kalau langsung itu sangat merdu sekali. Karena mungkin saya juga nggak tahu tentang mungkin ada kesalahan yang dilakukan atau bagaimana ya cara menipu atau menutupinya gitu. Terima kasih ya Kak Ina ya. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih sudah dibolehkan menjadi narasumber di podcast adik saya yang cantik ini. Terima kasih. Aduh, jadi malu saya ini. Oke, dari ini terima kasih sudah mau mendengarkan mungkin nantinya kalian dan terima kasih semuanya. Sekian, bye bye.